Latar belakang pertempuran Medan Area adalah pada tanggal 10 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu Danica dan dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu Danica ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertemu dan melawan sekutu Danica dalam upaya merebut mengambil alih gedung-gedung pemerintah di tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Ini di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada saat pertempuran tanggal 10 Desember 1946, Sekutu Danica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara, waktu pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para Iskandar Muda dipimpin keluar kota Medan. Perlawanan terhadap Sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian diadakanlah pertempuran di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting, Payu Bangun, Selamat Ginting, Rakuta Sembringin, RM, Pandia dari NV, Mas Persada, Koran Karo-Karo dan Keterangan Sebayang. Di dalam barisan Laskar Rakyat ini, semua potensi pemimpin pemuda dengan barisan-barisan perjuangannya dirangkul dan digabung ke dalam Barisan Pemuda Indonesia, termasuk bekas Yugun atau Heiho seperti Jamin Ginting, Nelang Sembringin, Bom Ginting, sedangkan yang berasal dari Talapeta, Payung Bangun, Gandil Bangun, Mariam Ginting, Tampe Malam Sinuliga, sedangkan yang berasal dari NV Mas Persada, Koran Karo-Karo yang berasal dari pusat Medan, Selamat Ginting, Rakuta Sembringin, dan Tampak Sebayang. Demikian pula dari potensi-potensi pemuda lain seperti Tama Ginting, Matang Sitepu. Akibat dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sembringin dan Bom Ginting dan anggota lain seperti Ginting Nahud Bangun, Rimrin Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang, dan lain-lain. Pada umumnya yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Gyugun atau Heiho dan barisan-barisan bentukan Jepang. Jamin Ginting merupakan bekas komandan peleton Gyugun yang ditunjuk menjadi komandan batalion BKR Tanah Karo untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi beberapa wilayah, kawasan Brastagi, Padang, dan Bukit Tinggi. Perjanjian Lingkar Jati.
Pembentukan dasar hubungan Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian penting yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947 di Desa Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini adalah langkah awal dalam proses panjang menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia dan menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan latar belakang, isi dampak dari perjanjian Linggarjati. Latar belakangnya itu ialah setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia sebagai koloni Belanda berusaha untuk mengembalikan kendali mereka atas wilayah ini. Konflik antara Indonesia dan Belanda pun terjadi, yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia atau Perang Diponegoro. Untuk mengakhiri konflik tersebut, PBB menciptakan Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Untuk mencari solusi damai, KTN mengusulkan perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang akhirnya mengarah pada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terdiri dari jumlah poin penting. Yang pertama itu adalah poin pengakuan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka kerajaan Belanda Indonesia Serikat yang bersifat federal. Indonesia akan menjadi bagian dari kesatuan tersebut. Kerajaan Belanda Indonesia Serikat dalam kerangka perjanjian ini dibentuk Kerajaan Belanda Indonesia Serikat yang akan mencakup Indonesia, Belanda, dan beberapa wilayah lainnya. Namun, Indonesia akan memiliki otonomi internal. Gubernur umum akan menjadi kepala eksekutif di Indonesia dan akan dipilih oleh pemerintahan Belanda dengan persetujuan pemerintahan Indonesia. Masa transisi Perjanjian Linggarjati menyepakati bahwa masa transisi akan berlangsung hingga 1 Januari 1949. Selama masa ini, semua persoalan diharapkan dapat diselesaikan. Dampak dan konflik selanjutnya, Perjanjian Linggarjati awalnya menciptakan harapan damai, tetapi masih menyisakan ketegangan dan perbedaan pendapat antara Indonesia dan Belanda. Konflik dan pertempuran terus berlanjut selama masa transisi hingga Perjanjian Renville pada 1948 dan akhirnya berakhir pada Konferensi Meja Bundar pada 1949. Pengakuan kemerdekaan Indonesia hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Ini mengakhiri pengaruh kolonial Belanda di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebuah negara merdeka. Perjanjian Linggarjati adalah tonggak penting dalam perjuangan Indonesia untuk merdeka dan membentuk dasar hubungan antara Indonesia dan Belanda. Walaupun perjanjian ini bukan tanpa konflik dan perselisihan, akhirnya mengarah pada kemerdekaan Indonesia yang sangat diidamkan. Peristiwa ini memeringati perjuangan berat rakyat Indonesia dan komunitas internasional yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi, latar belakang terjadinya agresi militer Belanda I adalah karena adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntunan Belanda yang berisi tentang keharusan RI untuk mengirim beras dan penyelenggaraan Gendrinye atau keamanan dan ketertiban bersama. Serangan ini terjadi pada 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan ini adalah untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dan untuk melakukan hal tersebut, Belanda tidak bisa melakukannya sekaligus. Maka dari itu, pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran. Kemudian, pada 30 Juli 1947, pemerintah India dan Belanda mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia masuk ke dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. Dan setelah berminggu-minggu, akhirnya terdapat keputusan untuk penyelenggaraan KTN. Jadi, sebelum KTN terbentuk dan Belanda terus melakukan hal-hal yang merugikan Indonesia, maka KTN dapat memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia, yakni perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda kedua dimulai pada 19 Desember 1948. Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda enggan terikat lagi dengan perjanjian tersebut.
Serangan ini diawali dengan penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Mangguwo menduduki ibu kota Yogyakarta. Hal inilah yang membuat Presiden Soekarno-Hatta dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota. Namun Soekarno-Hatta dan menteri lainnya ditawan oleh Belanda. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setelah setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember pada tahun 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang Pangkalan Udara Mangguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur Pangkalan Udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah Pangkalan Udara Mangguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan Ag Pringgodido. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.